Zimbabwe, negara dengan nilai mata uang terbanyak. Zimbabwe adalah negara yang terkurung oleh daratan yang terletak di bagian selatan benua Afrika. Negara ini berbatasan dengan Botswana, Mozambik, Afrika Selatan, Zambia, dan Namibia. Ibu kotanya adalah Harare, yang juga merupakan kota terbesar di negara ini. Dulunya, Zimbabwe pernah dijajah oleh Inggris, sehingga bahasa resmi yang digunakan oleh negara ini adalah bahasa Inggris. Akan tetapi, uniknya bahasa Inggris bukanlah satu-satunya bahasa resmi di Zimbabwe, karena negara ini memiliki sebanyak 16 bahasa resmi. Karena itu, Zimbabwe pernah mendapat rekor dunia Guinness sebagai negara dengan bahasa resmi yang terbanyak di dunia. Negara ini juga pernah disebut oleh Samora Machel sebagai permata Afrika karena kemakmurannya yang besar selama tahun-tahun awal. Merosotnya perekonomian Zimbabwe bermula dari kebijakan presidennya, yaitu Robert Mugabe, di mana beliau mengeluarkan kebijakan yang radikal mengenai distribusi lahan pada akhir 1990-an dan awal tahun 2000-an. Pada akhirnya, negara ini mengalami kekurangan bahan pokok yang kronis. Zimbabwe mulai dihadapkan dengan krisis ekonomi yang ditandai dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang terus melonjak. Sebelum dilanda krisis ekonomi, Zimbabwe merupakan sumber pangan bagi negara lain di kawasan Afrika. Faktor-faktor yang menyebabkan krisis ekonomi Zimbabwe antara lain seperti ketidakmampuan dalam melunasi hutang, nilai kurs yang terus merosot, serta tingginya tingkat korupsi dalam negeri. Bahkan, pada tahun 2005, Zimbabwe dinobatkan sebagai negara yang paling parah mengalami kemerosotan ekonomi. Selain itu, tingginya tingkat inflasi juga membawa Zimbabwe masuk ke dalam jurang krisis ekonomi. Sementara, di sisi lain, Bank Sentral Zimbabwe terus mencetak uang untuk membiayai defisit anggaran, yang pada akhirnya terjadilah kenaikan harga menggila di Zimbabwe. Sampai puncaknya, harga bahan pokok di negara ini bisa naik 2 kali lipat setiap 24 jam. Zimbabwe juga dikenal sebagai negara yang memiliki banyak mata uang sejak tahun 2008, ketika negara ini diterpa oleh inflasi yang sangat hebat. Zimbabwe telah menjadi negara dengan banyak mata uang untuk memerangi inflasi. Zimbabwe meninggalkan mata uangnya sendiri, yaitu dolar Zimbabwe, dan mulai menggunakan mata uang lain seperti dolar Amerika, rand Afrika Selatan, euro, dan Botswana. Sehingga secara teoritis orang yang membeli barang menggunakan harga dolar Amerika tetapi membayar dengan rand Afrika Selatan lalu mendapatkan kembalian dalam bentuk euro. Pada tahun 2015, yen Jepang, dolar Australia, rupiah, India, dan renminbi Tiongkok juga menjadi alat pembayaran yang sah di Zimbabwe. Namun, pada tahun 2018, pemerintah Zimbabwe mengembalikan dolar Zimbabwe sebagai mata uang lokal pada tahun 2008 hingga 2009. Tingginya angka inflasi membuat Zimbabwe terjatuh dalam pengalaman ekonomi yang tidak akan pernah dilupakan oleh dunia. Tingginya inflasi dan buruknya krisis ekonomi di tahun 2008 silam di Zimbabwe membuat mata uangnya tidak berharga. Hal ini terjadi karena Bank Sentral Zimbabwe terus mencetak uang untuk menutup defisit anggaran. Akibatnya, 35 kuadriliun dolar Zimbabwe atau bisa dibaca dengan 35 triliun dolar Zimbabwe hanya setara dengan 1 dolar Amerika. Dengan mata uang yang hampir tidak bernilai, maka uang 100 miliar dolar Zimbabwe hanya cukup untuk membeli 3 butir telur. Tidak berharganya mata uang dolar Zimbabwe juga memaksa bank sentral setempat untuk mencetak uang dengan pecahan yang sangat besar. Pada tahun 2009, Bank Sentral Zimbabwe pernah mencetak uang kertas dengan pecahan 100 triliun dolar. Namun demikian, angka tersebut tidak cukup untuk digunakan sebagai ongkos naik bus umum dalam 1 minggu.
Dan lucunya, karena nilai tukar yang sangat rendah, banyak masyarakat Zimbabwe yang menjadikan uang tersebut sebagai oleh-oleh yang dijual kepada wisatawan. Krisis ekonomi memberikan dampak bagi pembangunan perekonomian Zimbabwe karena mengalami keterhambatan akibat dari nilai kurs yang tidak stabil. Tingkat investasi yang rendah juga menjadi salah satu hambatan bagi pembangunan ekonomi di Zimbabwe. Nilai kurs dan harga yang tidak stabil menurunkan tingkat investasi di Zimbabwe. Menurut The World Bank, tingkat utang di Zimbabwe diperkirakan telah mencapai 76% dari PDB-nya di tahun 2002. Kondisi ini memberikan batasan bagi Zimbabwe dalam pembiayaan lunak guna meningkatkan investasi produktif. Zimbabwe juga memiliki ketergantungan dengan industri pada sektor pertanian sebagai tingkat ekspor paling tinggi. Akan tetapi, saat ini industri pertanian tengah diambang produktivitas yang rendah. Persoalan lain yang timbul akibat dari krisis ekonomi ini adalah gejolak dalam negeri antara pemerintah dan masyarakat. Krisis ekonomi yang kian memburuk menimbulkan bentuk protes dari masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat mengecam langkah yang diambil pemerintah dalam menangani krisis ekonomi. Menurut masyarakat Zimbabwe, pemerintah menerapkan penangkapan politik dalam menangani persoalan sulit ini. Para tokoh publik mengecam tindakan pemerintah yang menekan bentuk protes masyarakat. Pemerintah melakukan penangkapan bagi para aktivis yang melakukan protes kepada pemerintah. Hal ini justru menimbulkan permasalahan baru yang tidak lain bukan menyelesaikan persoalan krisis ekonomi. Bentuk protes lainnya terus bermunculan dari masyarakat untuk menyuarakan penderitaan yang mereka alami.